7 anak pejabat yang pernah tersandung masalah hukum. Mendengar kata pejabat atau oknum tentu tidak lepas dari kata stigma negatif, apalagi jika didukung kelakuan anaknya yang mirip Dajjal. Berikut 7 anak pejabat yang pernah tersandung masalah hukum. Yang pertama, Mario Dandi Satrio. Mario Dandi Satrio bersama rekannya Saint Lucas Pangondian Lumbantoruan menganiaya Kristalino David Ozora Latumahina pada 20 Februari 2023. Kasus ini menyita perhatian masyarakat di Indonesia dan dunia internasional terkait latar belakang pelaku dan korban yang terlibat dalam penganiayaan. Korban diketahui merupakan anak dari salah satu pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor, organisasi sayap Nahdlatul Ulama. Sementara ayah Mario sebagai pelaku penganiayaan sebelumnya merupakan pejabat di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II. Kredibilitas Kementerian Keuangan sebagai lembaga negara pemungut pajak dipertanyakan akibat dugaan penyalahgunaan harta kekayaan ayahnya sebagai pejabat di lingkungan Ditjen Pajak untuk kepentingan pribadi. 2. Aditya Hasibuan alias AHA. Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa, Ken Admiral, pada 21 sampai 22 Desember 2022. Diketahui ternyata AHA adalah anak perwira menengah Polri bernama AKBP Aciruddin Hasibuan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dipertanyakan. 3. Anggara Putra Trisula. Anggara merupakan putra Brigadir Jenderal Purnawirawan Polisi Totok Sudarto yang pernah berurusan dengan polisi akibat perbuatannya. Tepat pada 13 Oktober 2013, Anggara menabrak 10 siswa SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Perbuatannya tersebut membuat salah seorang siswa mengalami luka berat, bahkan sampai patah kaki. Berawal dari dirinya yang hendak masuk ke halaman sekolah, tetapi dilarang oleh siswa dan satpam SMA. Akhirnya, Anggara mundur kencang dan langsung menabrak 10 siswa yang berada di belakang mobilnya. Tanpa berpikir panjang, Anggara langsung menancap gasnya untuk segera melarikan diri usai menimbulkan kekacauan karena takut dihakimi massa. Namun, Anggara berhasil ditangkap dan dia sempat berdalih bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan dirinya diancam oleh siswa-siswa SMA Hang Tuah. Padahal, dirinya ingin memberi sesuatu ke teman wanitanya yang sedang bersekolah di sana. Anggara akhirnya terbukti melanggar pasal 360 KUHP dan pasal 351 dengan pidana penjara 5 tahun. 4. M. Rashid Amrullah Rajasa. Anak dari Menteri Perekonomian Hatta Rajasa pernah tersandung kasus kecelakaan di Tol Jagorawi, kilometer 3, Bogor pada 1 Januari 2013. Rashid mengendarai BMW X5 dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali dan berujung menabrak Daihatsu Luxio. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang tewas. Akhirnya Rashid divonis 5 bulan penjara. Sebentar ya. 5. Amri Tanjung. Berita yang cukup viral pernah terjadi oleh putra dari anggota DPRD Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, yaitu Amri Tanjung. Pada umurnya yang ke-21, Amri terbukti melakukan pemerkosaan pada anak di bawah umur. Amri melakukan penyekapan dan pemerkosaan terhadap korban hingga korban mengalami trauma berat dan terkena penyakit kulit. Akibat perbuatannya, Amri akhirnya divonis 7 tahun penjara. 6. Akmal Sakhrudin. Kasus pesta narkoba datang dari putra wali kota Tangerang, Sakhrudin, yaitu Akmal Sakhrudin.
Akmal ditangkap di Jalan Taman Bunga 5, Tangerang pada Juli 2020. Akmal terbukti melakukan pesta narkoba bersama rekan-rekannya ketika polisi berhasil menangkapnya dan menyita 0,52 gram sabu-sabu milik Akmal yang dibawa sebagai barang bukti. Bukan hanya terbukti menyelenggarakan pesta haram tersebut, Akmal juga terbukti menjual dan membeli obat-obatan terlarang golongan 1 jenis sabu-sabu yang membuatnya divonis penjara seumur hidup. 7. Tommy Mandala Soeharto. Dia merupakan anak dari Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Hidup sebagai bagian dari keluarga cendana membuat Tommy kerap kali melakukan tindakan kontroversi. Tommy pernah terjerat kasus korupsi Bulog pada tahun 1994 sebesar 95,5 miliar rupiah ketika ayahnya masih memimpin. Selanjutnya, Tommy juga tersandung kasus besar yang mana dirinya ikut terlibat atau menjadi dalang dari pembunuhan Hakim Syarifuddin pada 2001 yang masih berhubungan erat dengan kasus pertamanya. Hal ini membuat Tommy sering keluar masuk penjara. Bagaimana pendapatmu? Apakah menurutmu masih ada anak pejabat yang berurusan dengan hukum? Tulis di kolom komentar ya.